Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Materi kita pada hari ini yaitu tentang asam karboksilat. Adapun kita akan pelajari tentang tata nama asam karboksilat, isomer asam karboksilat, sifat-sifat asam karboksilat, pembuatan asam karboksilat, dan kegunaan asam karboksilat. Tata nama asam karboksilat. Sebelumnya kita sudah pelajari bahwa asam karboksilat memiliki gugus fungsi C♯2OOH atau memiliki rumus molekul RC♯2OOH. Nama yupak asam karboksilat diturunkan dari nama alkananya dengan mengganti akhiran A menjadi OAT dan diberi awalan asam. Contohnya pada senyawa CH3, CH yang mengikat C2H5, CH yang mengikat gugus fungsi OH, CH yang mengikat COOH diberikan nama asam 2-hidroksi 3-metil pentanoat. Nama trivial asam karboksilat didasarkan pada sumbernya. Contohnya, rumus struktur HCOOH. Nama trivialnya adalah asam format yang sumbernya semut atau L-formica. Yang kedua, CH3COOH. Nama trivialnya asam asetat yang sumbernya berasal dari cuka atau L-asetum. Yang ketiga, CH3, CH2 3 kali COOH yang nama trivialnya asam valerat yang berasal dari akar valerian atau L-valere. Isomer asam karboksilat. Yang pertama, isomer kerangka yang dimana terjadi karena ada atau tidak adanya cabang serta jenis dan letak cabang. Contohnya, asam butanoat seisomer kerangka dengan asam 2-metil propanoat. Yang kedua, isomer gugus fungsi. Asam karboksilat berisomer gugus fungsi dengan ester yang memiliki rumus umum isomer gugus fungsi asam karboksilat dan ester adalah C6H2NO2. Sifat-sifat asam karboksilat. Asam karboksilat memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, merupakan senyawa polar. Yang kedua, titik didih tinggi karena mempunyai ikatan hidrogen. Yang ketiga, senyawa dengan atom C1 sampai C4 mudah larut dalam air. Semakin banyak cabang, kelarutannya dalam air semakin berkurang. Yang keempat, mengalami reaksi-reaksi berikut. Dapat bereaksi dengan logam, garam karbonat, dan basa alkali. Persamaan reaksinya dapat dilihat di bawah ini. Dapat bereaksi dengan alkohol, menghasilkan ester atau reaksi esterifikasi. Persamaan reaksinya dapat dilihat di bawah ini. Dapat dioksidasi menghasilkan CO2 dan H2O. Persamaan reaksinya dapat dilihat di bawah ini. Dapat bereaksi dengan PX5. Persamaan reaksinya dapat dilihat di bawah ini. Pembuatan asam karboksilat. Asam karboksilat dapat dibuat dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, oksidasi alkohol primer. Yang kedua, hidrolisis senyawa alkana nitril pada suhu tinggi dan asam kuat. Yang ketiga, hidrolisis gas asetilin dilanjutkan oksidasi di udara. Yang keempat, mereaksikan gas karbon monoksida dengan larutan NaOH pada tekanan tinggi. Yang kelima, oksidasi keton. Kegunaan asam karboksilat. Ada beberapa contoh penggunaan asam karboksilat.
Yang pertama, asam formiat yang digunakan untuk menyamakan kulit, industri tekstil, dan penggumpalan lateks di perkebunan karet. Yang kedua, asam asetat digunakan sebagai pelarut serta bahan baku untuk industri serat dan plastik. Asam asetat murni disebut asam asetat glasial. Cuka merupakan larutan 3-6% asam asetat dalam air. Dibuat melalui peragian dari sari buah apel dan anggur atau dari pengenceran asam asetat sintesis. Yang ketiga, asam oksalat digunakan untuk penghilang karat dan bereaksi pada pembuatan zat warna. Yang keempat, asam tartrat digunakan untuk menyamakan fotografi, pembuatan keramik, dan mengasamkan minuman serta permen.